Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama akan merenungkan tentang persoalan penderitaan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami tekanan hidup, sehingga kita gampang khawatir, gampang putus asa, gampang menyerah, bahkan berencana untuk bunuh diri? Hari ini kita tahu setiap orang pasti sedang menghadapi persoalan besar namanya COVID-19. Ada orang jadi bangkrut, ada orang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Keadaan tidak pernah menentu sampai kapan, entah, kita tidak ada yang tahu. Tetapi hari ini kita akan merenungkan dari satu bagian Alkitab, Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20 yang berbunyi sebagai berikut. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 20 ini muncul karena ada satu persoalan besar yang dialami oleh Ayub. Alkitab menjelaskan Ayub itu saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Satu kali ditulis oleh narator, penulis daripada kitab Ayub ini dengan jelas di pasal pertama ayat yang pertama. Kemudian Tuhan Allah pun memuji dia di hadapan iblis tentang hambanya yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan ini. Kita akan melihat suatu hari seseorang yang begitu luar biasa di mata Tuhan mengalami satu penderitaan yang menurut pendapat saya terbesar sepanjang sejarah, karena dia di hadapan Tuhan orang yang tidak bercacat celah. Bahkan kalau anak-anaknya mengadakan pesta, kemudian ayahnya ini, Pak Ayub ini, akan mendoakan, memintakan ampun kepada Tuhan apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anaknya. Betapa luar biasa kerohanian daripada seorang yang bernama Ayub ini. Namun suatu hari dia mengalami bencana yang begitu hebat, bencana yang begitu besar, penderitaan yang tiada taranya yang pernah tercatat dalam sejarah kehidupan manusia. Apa itu? Dia seorang konglomerat, seorang yang paling kaya di daerahnya dan pada masanya. Namun dalam sekejap dia menjadi konglomerat. Dari begitu dia kaya raya menjadi begitu miskin, bahkan minus daripada apa yang dia miliki. Bukan itu saja, di waktu yang bersamaan dia memiliki 10 anak yang dia cintai luar biasa, yang didoakan terus menerus. Namun suatu saat harus mati secara mendadak dan bersama-sama. Matinya mati kompak. Coba bayangkan, andaikan kita memiliki anak 3, mati 1 aja begitu kita menjerit-jerit. Kita punya anak 5, mati 1 juga akan berteriak-teriak. Tetapi Ayub memiliki anak 10, kemudian mati bersama-sama. Apa yang ada dalam dirinya itu? Nah, ketika dia mendapatkan kabar dari para hamba-hambanya, dari para karyawannya tentang persoalan hartanya habis, kemudian anaknya mati semua, lalu muncullah ayat yang ke-20 ini. Sekali lagi akan saya baca untuk mengingatkan kita semua. Di ayat yang ke-20 dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat ini adalah hasil dari dia mendengarkan kabar yang melukai dia, menyakiti dia. Apa yang dia kerjakan? Kita akan melihatnya dan kita bisa belajar dari Ayub melalui ayat ini. Yang pertama, dia berdiri. Bagaimana kita menghadapi masalah terberat dalam hidup ini? Kita perlu tetap tegar, kita perlu tetap tegak, kita perlu tetap kuat. Kenapa? Karena hidup tidak langsung selesai. Maka apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-20 ini menarik. Maka berdirilah Ayub. Itu setelah dia selesai mendengarkan kabar duka cita, penderitaan, kesengsaraan,
apa yang dia alami itu betul-betul beda daripada yang dihadapi oleh semua manusia ketika menghadapi penderitaan. Orang boleh berkata bahwa apa yang dia alami itu masalah berat, tapi Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tapi kita suka berkata masalah kita luar biasa. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh kisah Ayub ini, dia bukan masalah biasa, sederhana, tetapi masalah yang super sangat luar biasa. Bisa dikatakan dia penderitaan terberat. Bagaimana kita bisa menghadapi penderitaan terberat? Yang pertama, kita perlu tetap tegak berdiri. Jangan kita loyo, jangan kita gampang lebay, cengeng, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Namun ketika kita tahu apa yang dikerjakan oleh Ayub, dia tetap berdiri. Yang kedua, dikatakan di dalam bagian itu, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya. Yang kedua adalah berduka cita. Pada zaman dulu, ketika orang menghadapi satu persoalan atau mendengarkan berita, kabar sesuatu yang bersifat, contoh keluarganya meninggal dalam peperangan atau ada masalah yang dialami oleh keluarga besarnya, maka akan mengoyakkan jubahnya. Ini orang kaya pakai jubah kebesaran seperti raja pada waktu itu. Lalu ketika mendengarkan kabar itu, dia mengoyakkan jubahnya. Artinya dia berduka cita. Ketika dia melihat apa yang dialami oleh keluarganya, apa yang dialami oleh persoalan hartanya, dia sangat terpukul luar biasa. Dia mengalami penderitaan, dia berduka cita. Tapi bukan cuma berduka cita, tapi yang menarik di dalam teks itu dikatakan dan mencukur kepalanya. Saudara, zaman waktu itu rambut atau apa yang ada di atas kepala ini seperti mahkota, itu adalah terkait dengan harga dirinya. Lalu pada waktu dia melihat bahwa hartanya habis, lalu anaknya mati 10-nya, itu secara mendadak dia menjadi seorang yang berkabung. Pertama dia berdiri, kemudian dia berduka cita, lalu dia berkabung. Ada waktu dia mungkin meratapi apa yang sedang dia hadapi, namun dia tidak terus-menerus seperti itu. Karena ada teks itu berkata, kemudian sujudlah ia. Ketika dia sudah mengalami perkabungan, dalam waktu tertentu dia bersujud. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah untuk mengetahui apapun yang sedang dia hadapi, pasti ada sesuatu yang lebih besar yang tidak mampu dia kendalikan. Maka dia menjatuhkan tubuhnya ke tanah, dalam istilah lain bersujud. Tapi yang terakhir, dia bukan cuma bersujud, dia menyembah. Maka ketika bersujud, bukan cuma merusak diri, tapi B yang terakhir adalah berdoa. Ada 5 hal yang bisa kita dapatkan, ada 5 tips yang kita bisa nikmati, ada 5 cara yang bisa kita lakukan ketika kita perlu mengatasi penderitaan yang terbesar sekalipun yang kita hadapi. Pertama, kita tetap berdiri kuat, berdiri teguh. Jangan gampang kita menyerah meskipun keadaan sepertinya harus menyerah. Kita harus berjalan seperti seorang pahlawan yang harus terus maju meskipun kelihatannya tidak ada harapan di depan. Tapi yang kedua, ketika kita menghadapi penderitaan terbesar, maka kita perlu tetap berduka cita. Jangan kita berkata sudah punya Tuhan, lalu ada persoalan, lalu kita berkata, enggak apa-apa, biasa. Nanti dikira seorang ini mengalami gangguan jiwa. Karena ketika kita mengalami kehilangan, ketika kita mengalami satu peristiwa kematian, orang yang kita cintai, pasti kita berduka cita. Tapi kemudian ketika berduka cita, bukan cuma ucapan, ya aku berduka cita, tapi ada berkabung.
Artinya adalah ada waktu yang perlu kita hadapi di mana kita merasa kenapa seperti ini. Kita betul-betul mengalami kesedihan yang mendalam. Tapi cepat kita perlu bersujud, berlutut di hadapan Tuhan. Artinya apa? Disitulah kita tahu tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan ini kecuali Tuhan. Dan pada waktu kita berlutut bersujud, bukan cuma menangis, berteriak-teriak, namun kita perlu B yang terakhir, yaitu berdoa. Yang pertama berdiri, kemudian kita berduka cita, kemudian kita berkabung, kemudian kita bersujud atau berlutut, dan yang terakhir berdoa. Dengan 5 cara ini akan menolong kita menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Meskipun kelihatan penderitaan itu begitu berat, bahkan yang terberat sekalipun, jangan gampang menyerah, jangan putus asa. Namun di sisi lain, kita pun perlu menunjukkan kita kehilangan. Kita bisa merasa kenapa seperti ini, namun jangan terus-menerus perkabungan kita. Cepat kita datang kepada Tuhan, kita bersujud kepadanya, dan kita berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan baru untuk melihat hari besok penuh dengan kemenangan. Tidak gampang putus asa. Ingat baik-baik, ketika kita tahu kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak pernah sendirian. Immanuel, Allah beserta kita, pasti menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Salam hati gembira.